Nek kono mah dhuwur iki ne, ya wingi kan. Oh sudah. Sore kita ketemu lagi di channel DPRKP Rumah Kita. Saat ini saya sudah berada di Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan. Berbicara masalah Kecamatan Mertoyudan ini adalah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Magelang dengan tingkat perkembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini tentunya dibarengi dengan berkembangnya pula permukiman dan juga perumahan. Dan masalah perumahan ini di Kecamatan Mertoyudan juga menyandang yang perumahan, jumlah perumahan yang cukup besar juga. Ini tentunya harus diimbangi dengan infrastruktur sebagai penunjang dari perkembangan dari permukiman tersebut. Nah, untuk tahun 2021 ini salah satu kegiatan dari pemerintah pusat untuk sampai di tingkat desa diantaranya adalah program PISU, di mana di seluruh Kabupaten Magelang ini ada 15 kecamatan yang mendapatkan program PISU tersebut. Hari ini, sore ini, alhamdulillah kita kerawuan di desa ini, tim lak dari kecamatan, Bapak Camat ini juga Kepala Desa Jogonegoro, juga fasilitator yang menangani dari PISU. Tidak lupa juga Ketua BKKD, Bapak. Ini kita akan berbincang-bincang sebentar mengenai kegiatan di PISU ini di Desa Jogonegoro. Mungkin yang pertama ke Bapak Camat dulu sebagai tim lak kecamatan. Pak Camat, ya. Dengan adanya PISU ini tentunya sebagai tim lak kecamatan juga ada semacam kesan dan pesan, mungkin juga arahan dengan adanya pelaksanaan tersebut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang saya akan hormati dari Dinas DPRKP Kabupaten Magelang, rekan-rekan baik itu jajaran kepala desa penerima manfaat PISU, ada kepala desa Jogonegoro, kepala desa Danurejo, dan juga kepala desa Kalinegoro, Pak Ketua BKD pelaksanaan PISU dan seluruh anggota BKD, tidak lupa dari fasilitator dan juga ada rekan kami yang selalu setia mendampingi kasih PMD Kecamatan Mertoyudan. Prinsip bagi kami dengan adanya program PISU di Kecamatan Mertoyudan, tentunya yang pertama kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dulu kepada Bapak Menteri PUPR Republik Indonesia, Bapak aspirator kita yang kita banggakan, yaitu Bapak Insinyur Sujadi dari fraksi PDI Perjuangan, dan juga Bapak Bupati Magelang, di mana Kecamatan Mertoyudan sampai dengan tahun 2021 ini masih dipercaya untuk mendapatkan program PISU. Salah satunya hari ini kita berdiri di atas lokasi pelaksanaan program PISU tersebut, yaitu pengaspalan jalan kurang lebih sepanjang hampir sekitar 700 meteran. Artinya apa, Mas, dari DPRKP perlu kami sampaikan bahwa memang inilah bukti bahwa pemerintah atau negara itu hadir untuk membangun masyarakat melalui pembangunan di desa-desa, yaitu bukti nawacita, tepatnya poin 3 kalau tidak salah. Kami tentunya mewakili seluruh masyarakat Kecamatan Mertoyudan, khususnya masyarakat dari ketiga desa, baik itu Jogonegoro, Danurejo, dan juga Kalinegoro,
yang tahun ini mendapatkan alokasi bisu, tentunya ini pasti dan sangat pasti bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya pengaspalan jalan menjadi bagus, akses ekonomi, akses pendidikan, akses kesehatan tentunya akan semakin memudahkan masyarakat kami untuk menuju tujuan yang diharapkan. Dan tentunya ke depan kami selalu mengharap kepada Pak Menteri PUPR, Pak Insinyur Sujadi selaku aspirator, dan juga Bapak Bupati Magelang, mudah-mudahan Kecamatan Mertoyudan tahun-tahun yang akan datang juga tetap selalu dipercaya. Karena memang sudah beberapa tahun ini Kecamatan Mertoyudan mendapatkan bisu dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Kami pun juga akan selalu berpesan kepada masyarakat melalui jajaran kepala desa, tolong nek sudah diparingi, sudah diberi ya, ayo di rumah, mari dirawat, mari dipelihara agar jangan sampai nanti pemberian pemerintah itu, bantuan dari pemerintah itu dalam waktu yang sangat singkat itu sudah rusak seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan matur nuwun ini semuanya Pak Lurah, BKAD, teman-teman dari DPRKP juga supportnya, dan juga semua tenaga kerja yang sudah melaksanakan program bisu ini, saya matur nuwun sekali. Ya alhamdulillah semuanya kami lihat relatif berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan nanti sesuai dengan target bisa selesai tepat waktu. Cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberikan pesan-pesan juga arahannya mungkin kepada yang hadir di sini juga tentang pelaksanaan dari bisu di Desa Jogonegoro ini. Selanjutnya mungkin kita juga akan mengetahui bagaimana ceritanya untuk Desa Jogonegoro ini memilih untuk membangun sarana jalan ini. Mungkin masyarakat juga pengen tahu juga apa sih tujuannya, ataukah hanya sekedar yang penting ada. Kita tanya-tanya ke Pak Kades. Pak Kades Jogonegoro. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Camat dan BKD dan rekan semuanya. Kami dari Kepala Desa Jogonegoro, alhamdulillah bahwa tahun ini kami mendapatkan proyek bisu. Kita mengambil untuk pembangunan pengaspalan jalan, yaitu penghubung antara Desa Jogonegoro dan Palimuturu, dan sama untuk pemanfaatnya banyak sekali. Samping untuk pendidikan yang disampaikan Pak Camat, termasuk untuk peningkatan ekonomi dan sebagainya, karena jalan satunya penghubung antara Desa Palimuturu dan Jogonegoro, termasuk yang lokasi Dusun Sogasan, Kelurahan Penguruan dan Perumahan Jogonegoro. Insya Allah bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Kades. Mudah-mudahan ini nanti kalau memang sudah selesai, ini harapannya kan tetap bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan jalur ini, Pak. Juga nanti karena ini sifatnya masih bukan jalan pemerintah, gitu, bukan jalan kabupaten, ya tetap harus ada perawatan gitu. Biar jalan itu juga awet untuk digunakan. Ya, terima kasih. Nah, mungkin ini secara teknis dari pekerjaan ini mungkin dari pelaksananya atau pendampingnya mungkin juga perlu kita gali informasinya dari sana gitu. Kebetulan ini yang mendampingi juga ada di sini, Mas. Agak sini. Ini untuk pelaksanaan kegiatan ini kita perlu juga tahu secara agak lebih detail tentang apakah jalan ini panjangnya berapa secara keseluruhan, terus nanti lebarnya, terus para pekerjanya ini kan ini di masa pandemi COVID juga, apakah di sana ada semacam diwajibkan atau harus menggunakan prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah atau dipersilahkan dengan sendirinya atau gimana? Baru bisa saya sampaikan untuk pelaksanaan
pengaspalan di Desa Jogonegoro maupun di lokasi-lokasi yang lain memang menggunakan standar protokol kesehatan yang sudah dianggarkan di RAB, baik itu menggunakan masker terutama untuk yang tempat pencuci tangan, kemudian vitamin dan nutrisi lainnya itu sudah ada di dalam anggaran. Kemudian untuk persiapan memang perlu banyak partisipasi dari masyarakat. Sebelumnya sudah ada bentuk sosialisasi dengan dibantu Pak Camat waktu itu untuk menggali setingkat swadaya kerja bakti, dan itu pun juga menggunakan protokol kesehatan. Jadi selebihnya saat pelaksanaan kita juga tetap mengutamakan untuk penjaminan mutu. Ada semacam uji tes yaitu paper test untuk mencari ketebalan aspalnya dengan beratnya itu. Untuk yang patching, karena konstruksi ini di Jogonegoro itu total 754 meter dengan lebar 3 meter, itu memperbaiki dulu atau patching penambalan dulu dengan menggunakan konstruksi lapis penetrasi 3 manual dan tidak menggunakan alat, asli menggunakan tenaga manusia, digoreng seperti yang dilihat di belakang layar. Kemudian untuk yang peningkatan di permukaan dilapis penutup oleh sensit tebal 2 cm. Untuk yang lapen itu per meter persegi untuk aturannya itu menggunakan ketebalan ukuran kilo itu 3,36. Jadi 0,8 untuk sektor, kemudian nanti diberi taburan 23, kemudian gilas 6 kali, kemudian nanti diberikan taburan aspal lagi seberat 1,3, kemudian 1,5, kemudian ditabur lagi dengan yang 1,2, kemudian digilas lagi sebanyak 6 kali, kemudian ditabur lagi dengan aspal seberat 1,2. Jadi total 3,6 juta. Berikutnya juga nanti setelah itu ada sensit juga tebal dari pelapis perekat sama sensitnya itu 3,6 juga. Jadi ketebalan total bersih 2 cm tambah 3 cm yang patchingnya. Terima kasih Mas fasilitator yang telah menjelaskan secara agak rinci. Mudah-mudahan nanti untuk hal-hal teknis semacam itu juga pada akhirnya mendukung dari segi keawetan, kekuatan dari aspal ini ya Mas. Oke, terima kasih. Sekarang sepertinya belum lengkap tanpa kehadiran Bapak Ketua BKAD. Monggo Pak, ini kita melengkapi saja apa yang tadi sudah kita bicarakan baik dengan Bapak Camat dan fasilitator dan lain-lain. Mungkin pemirsa juga pengen tahu juga tentang keberadaan BKAD. Nah ini mungkin saya pengen tanya bagaimana sih proses pembentukan BKAD di Kecamatan Mertoidan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Bapak Kades 3 desa yang kami hormati, untuk pembentukan BKAD kita kumpulkan untuk pas tanggal 26 April kita untuk pertemuan di tingkat desa. Terus selanjutnya kita untuk lanjutan untuk sosialisasi ke desa-desa itu tanggal 5 Mei. Lanjut untuk berikutnya PKS untuk PK1 untuk kecamatan itu sekitar tanggal 4 Mei. Habis itu kita untuk persiapan pelaksanaan, karena yang masuk di
rekening BKAD itu sekitar tanggal 10 Mei. Nah, untuk melaksanakan untuk BKAD Martayudan itu kita mulai pekerjaan tanggal 1 Juni. Sekian dulu, terima kasih. Waalaikumsalam. Berarti keberadaan bisu ini kan secara tidak langsung ada peran dari BKAD, Pak. Iya. Artinya monggo nanti kita sama-sama kawal keberadaan pelaksanaan bisu ini. Mudah-mudahan nanti dengan selesainya ini bisa benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Amin. Demikian ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat pemirsa. Terima kasih Bapak Camat atas kerawaannya di lokasi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan bisu di Desa Bojonegoro. Pak Lupi, kamu terkesi, Cik. Ini sumber apa? Nggih. Tapi tahu salah. Iya, kan ya. Nah, terus timbangane niku ra dadi. Oh iya. Pintunya ini Mas. Malah seneng ya. Timbangane ra dadi kan. Iki melune Tronagan. Niki nggih. Niki Bojo, niki Bejo. Terus ini sekarangan. Nggih. Sing dalu ngendi? Danu nanti sana. Anu Pak. Iya, terus pomati ini kan untuk iya, ini jalan terus. Iya. Jalan terus. Terus manfaatnya apa, Pak Kades dari Danurjo? Di warga masyarakat Danurjo. Terutama manfaatnya kan untuk akses dari perekonomian. Ini manfaatnya juga ada 3 desa ini, dari Bondowoso, dari Bejo, terutama Danurjo. Kita juga mempermudah akses untuk pelayanan ke instansi-instansi pemerintah, terutama kantor-kantor, karena dengan bantuan bisu ini manfaatnya dari pekerja sendiri bisa lebih cepat untuk menuju akses dengan jalan yang rapat beton yang lumayan bagus ini. Sebelumnya ini jalan ini kan masih kondisi rusak, kondisi yang belum begitu bagus, sehingga warga untuk menuju akses untuk pemecahan kerumunan lalu lintas kan juga terganggu.
Jadi manfaat Pak buat masyarakat yang terdampak COVID nggih Pak Eko nggih. Iya, manfaat untuk terdampak COVID juga ini pemecahan arus. Di sana kan terlalu padat sehingga akses lewat sini yang sebelumnya sebenarnya banyak manfaatnya, tapi kan karena jalan masih rusak kan juga perlunya adanya tisu Danurejo sebagai penerima manfaat dari 3 desa di Kecamatan Mertoyo. Ini kan tentunya Danurejo juga masih diberdaya untuk amanah dari kementerian PUPR. Semoga tahun depan saya dapat lagi nggih. Ya, amin nggih. Terus talut-talut ini bagaimana Mang nggih? Nanti berem-beremnya jalan ini nanti dikasih aneh ya Pak Eko nggih? Iya. Diuruk paling enggak diuruk nggih. Iya. Pak Kadis mangke didhawuhi anu nggih. Sewu. Karena terlalu tinggi banget tuh Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Awan dari DPRKP. Mudah-mudahan nanti ada swadaya masyarakat, tentunya kan masyarakat penerima manfaat ini karena klaim daripada ini terlalu tinggi, nantinya biar ada gotong royong untuk klaim ini biar tidak terlalu tinggi dan tidak membahayakan pengguna jalan. Ya. Mas Sugeng nanti tolong dikondisikan bermanya kan membahayakan bagi pengguna jalan. Monggo nanti koordinasi sama Pak Kadus, Pak BKAD untuk mengondisikan bermnya ya Mas Sugeng nggih. Nanti akan dikoordinasikan biasanya menggunakan bentuk swadaya kerja bakti atau nanti bentuk kegiatan-kegiatan lain supaya nanti untuk finishingnya tidak membahayakan. Nggih. Matur nuwun. Visu datang, Rakyat senang. Yes.